Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk KM, dipersilakan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, baca doa telah selesai. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Bambang. Hadir, Bu. Dudung Dadang. Hadir, Bu. Oke, sudah ya? Sudah absen semua kan? Oke, sebelum kita memasuki mata kuliah hari ini, Ibu punya sedikit cerita. Ibu pernah melihat berita di TV. Kalian tahu nggak sih jembatan Asa? Nah, jembatan Asa yang suka ada di salah satu televisi yang suka di berita-berita. Ibu tuh sangat terharu banget loh sama anak-anak di pedalaman sana yang mau bersekolah gitu kan. Mereka bersemangat, kadang melewati sungai itu kan nggak ada jembatan tuh mereka. Nah, mereka tuh bisa melewati sungai itu tuh dengan cara si baju sekolahnya dimasukin ke tas, sepatunya dijinjing. Kalau melewati sungai itu pasti mereka mengangkat tangannya yang ada si sepatunya itu. Nah, itu tuh Ibu sangat terharu banget. Semangat belajarnya tuh bener-bener gitu kan. Semangat belajar tuh bener-bener pengen belajarnya tuh nggak main-main gitu, asal sekolah belajar gitu, enggak. Tapi mereka belajarnya tuh giat gitu kan. Terus harus melewati berkilo-kilometer sekolahnya dari rumahnya. Kadang Ibu pernah lihat di TV, di program itu juga, kalau si siswanya itu harus harus datang ke sekolah itu pagi-pagi, subuh. Itu tuh mereka udah pada berangkat saking si sekolahnya tuh jauh sama rumah mereka gitu kan. Nah, buat kalian tetap semangat ya, jangan putus asa untuk sekolahnya. Masih banyak di antara kalian tuh beruntung gitu, kalian sekolahnya bisa diantar jemput oleh orang tua kalian, bisa naik motor, bisa naik mobil gitu kan. Berbeda dengan teman-teman kita yang harus melewati berkilo-kilometer, terus ke sekolahnya juga harus subuh-subuh, harus pagi-pagi, karena emang jaraknya itu yang jauh gitu. Jadi kalian jangan sampai bolos, apalagi kan kalian harus mengejar cita-cita kalian gitu. Jadi itu aja yang Ibu dapat sampaikan untuk memotivasi kalian agar tetap semangat sekolahnya gitu. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi inti dari materi yang akan kita bahas, yaitu teks prosedur. Yang pertama, menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Terus, KI ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI keempat, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang atau teori. Selanjutnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada materi yang akan dibahas, yaitu prosedur teks. Yang pertama, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga yaitu ada menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, kompetensi yang keempat yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau tanya ke kalian tahu nggak sih teks prosedur itu apa? Nggak tahu? Oke, Ibu jelasin ya. Nah, pengertian dari teks prosedur ialah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Misalnya, kalian sedang mencari langkah-langkah membuat jus alpukat yang enak. Nah, nanti di situ kalian menemukan informasi langkah-langkah yang berisikan langkah-langkah membuat jus alpukat yang enak sesuai dengan yang kalian inginkan itu. Nah, terus untuk tujuan teks prosedur sendiri yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, selanjutnya ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya, cara menggunakan kipas angin. Selanjutnya, yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya, prosedur pengurusan KTP. Selanjutnya, yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Merupakan prosedur yang aksi atau tata cara atau juga langkah-langkahnya tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada ciri-ciri prosedur teks, yaitu yang pertama berisikan langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, yang ketiga dijelaskan secara mendetail, yang keempat bersifat objektif, yang kelima langkah berkelanjutan dengan penjelasan, yang keenam menggunakan syarat atau pilihan, yang ketujuh bersifat universal, yang kedelapan bersifat aktual dan akurat, yang kesembilan bersifat logis. Di dalam teks prosedur yaitu ada struktur teks prosedur. Yang pertama itu judul. Judul pada teks prosedur ini diartikan ialah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Misalnya kayak tadi cara membuat jus alpukat yang enak. Nah, itu judulnya. Terus kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini diartikan ialah sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Yang ketiga ada bahan dan peralatan. Bahan serta peralatan diartikan ialah sebagai rincian bahan.
serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Yang keempat, ada tahap proses ditulis secara berurutan. Merupakan tahapan atau tata cara atau proses yang dilakukan sesuai teks prosedur. Yang tentu tahapan ini harus dilakukan dengan secara berurutan dari awal hingga akhir. Artinya tidak boleh ada satu yang terlupa atau juga tertukar. Di sini Ibu punya contoh teks prosedur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini judulnya yaitu cara membuat telur ceplok. Telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah. Yang pertama ada alat dan bahan, yaitu telur, minyak, penggorengan. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama, panaskan minyak dan dalam penggorengan. Selanjutnya yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan beri sedikit garam atau penyedap rasa. Yang ketiga, balik telur hingga kedua sisi matang dan siap dihidangkan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Berarti cukup ya untuk materi pertemuan hari ini. Ibu memberikan tugas sedikit. Kalian membuat tadi teks prosedur apa saja di buku kalian. Nanti besok minggu depan kita bahas sama-sama. Ya sudah, sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.